Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Emosi Para Tokoh Utama dalam Film My Stupid Boss dengan Pendekatan Semiotika. Nah, pada proposal bagian 1 ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Perkembangan teknologi terutama dalam ranah pertelevisian yang harus maju membuat semakin banyak tontonan yang dihadirkan dan diciptakan oleh berbagai stasiun televisi untuk menarik minat dan perhatian masyarakat. Berbagai cerita dan alur yang menggigit mulai digencarkan untuk mempertahankan eksistensi mereka. Para pemain dituntut untuk menjiwai peran dengan sangat baik untuk mengadu emosi para penonton agar terus menonton kelanjutan dari setiap cerita. Film diartikan sebagai hasil budaya dan alat ekspresi kesenian menurut Effendi tahun 1986 di bukunya halaman 239. Bukan hanya sebagai tontonan belaka, setiap film pasti menghadirkan nilai-nilai luhur yang bisa diambil dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Film merupakan salah satu media komunikasi massa. Dikatakan sebagai media komunikasi massa karena merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal. Dalam arti berjumlah banyak, tersebar di mana-mana, halayak yang heterogen dan anonim, dan menimbulkan efek tertentu. Film dan televisi memiliki kemiripan, terutama sifatnya yang audiovisual. Tetapi dalam proses penyampaian pada halayak dan proses produksinya agak sedikit berbeda. Hal ini disampaikan Tan dan Wright dalam Ardianto dan Erdinaya tahun 2005 halaman 3. Menurut Effendi, tahun 2000 mengemukakan bahwa teknik perfilman, baik peralatannya maupun pengaturannya, telah berhasil menampilkan gambar-gambar yang semakin mendekati kenyataan. Dalam suasana gelap, dalam bioskop, penonton menyaksikan suatu cerita yang seolah-olah benar-benar terjadi di hadapannya. Dunia perfilman tidak lagi memiliki jangkauan yang sempit dengan batasan usia. Tumbuh dan berkembangnya film sangat bergantung pada teknologi dan panduan unsur seni sehingga menghasilkan film yang berkualitas. Semuanya telah maju seiring dengan berkembangnya zaman. Berdasarkan sifatnya, film memiliki beberapa jenis seperti film cerita atau story film, film berita atau news film, film dokumenter, dan film kartun. Film cerita adalah salah satu film yang saat ini sangat digemari berbagai kalangan, terutama para ibu-ibu. Film cerita ini ditampilkan dengan jalan cerita yang menarik dan diperankan oleh tokoh-tokoh yang terkenal. Film jenis ini selain sebagai hiburan juga didistribusikan sebagai barang dagangan yang diperuntukkan kepada halayak ramai. Genre yang paling diminati dari jenis film ini biasanya tentang romantika dan juga komedi, perebutan suami atau istri oleh orang ketiga, kisah perjuangan seorang anak yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya, dan banyak lagi yang lainnya. Para sutradara berbondong-bondong untuk menampilkan cerita yang sesuai dengan minat penonton dan menampilkan tokoh-tokoh papan atas untuk menambah kesan epik terhadap film garapan mereka. Nah, film My Stupid Boss adalah salah satu film bergenre komedi yang diproduksi oleh Falcon Pictures tahun 2016. Film ini berhasil meraih lebih dari 3 juta penonton. Hal yang menarik dari film ini yaitu konflik dan alur yang dihadirkan di dalam film ini sangat bagus dan juga menarik untuk diikuti. Setiap permasalahan yang ada tidak dibuat dengan rumit atau berkepanjangan sehingga tidak membuat bosan. Penggambaran karakter dari setiap tokoh dikisahkan melalui pemikiran tokoh lain, seperti karakter Bosman yang diceritakan oleh tokoh Diana. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap film bergenre komedi ini dengan judul Analisis Emosi Para Tokoh dalam Film My Stupid Boss dengan Pendekatan Semiotika. Emosi tokoh yang ada di dalam film ini digambarkan bukan hanya melalui ucapan, ada juga gestur tubuh, mimik wajah, dan juga penampilan dari tokoh itu sendiri. Penelitian emosi ini yaitu untuk mengungkapkan bagaimana pemaknaan emosi para tokoh bukan hanya melalui komunikasi, namun juga melalui tanda. Tanda yang dimaksudkan bisa saja melalui warna yang ditampilkan, jenis pakaian, bentuk tubuh, dan banyak lainnya yang bisa dimaknai. Nah, itu tadi mengenai latar belakang penelitian yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.